kepada Panglima TNI, kami mendesak, kami meminta agar Panglima TNI kau katakan kepada rakyat Indonesia bahwa Pancasila harga mati tidak bisa diutak-utik. TAP MPRS nomor 2566. 1. Menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang. Tidak ada kata-kata underbow segala macam. Itu bukan barang baru, Pak. Mulai saya tes tahun 73, tidak ada larangan untuk anak keturunan PKI untuk ikut mendaftar masuk TNI. Tidak ada. Siapa saja boleh mendaftar ikut TNI. Jadi tidak ada pembatasan tentang itu. Udah jelas gini, faktanya dalam rancangan tidak dicantumkan TAP MPR nomor 25 tahun 66. Kenapa pengusungnya, inisiatornya nggak mau mencantumkan TAP MPR nomor 25 66? Dasar hukumnya apa? Izin TAP MPRS nomor 25. Oke, sebutkan. Apa yang dilarang oleh TAP MPRS? 1. Komunisme, ajaran komunisme, organisasi komunis maupun organisasi underbow dari komunis tahun 65. Yakin ini? Yakin. Cari, buka internet sekarang. Tidak bisa dipungkiri, pasca reformasi 98, indikasi kebangkitan komunis, indikasi kebangkitan neo-PKI terus menanjak. Dia merujuk kepada paham. Ingat, yang dilarang itu adalah paham. Maka paham itu, maka turunannya adalah keterpengaruhan terhadap paham. Nah, itu bisa kelihatan. Kan itu nanti ada tes mental ideologi. Nah, dari alat tes itu kita bisa lihat, itu akan kelihatan. Pasti kelihatan. Keturunan ini melanggar TAP MPR apa? Dasar hukum apa yang dilanggar sama dia? Tidak ada. Jadi jangan kita mengada-ada. Saya orang yang patuh peraturan perundangan. Ingat ini. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memperbolehkan keturunan dari Partai Komunis Indonesia atau PKI untuk mendaftar dan menjadi prajurit TNI. Hal itu disampaikan oleh Jenderal Andika Perkasa dalam rapat penerimaan prajurit TNI tahun anggaran 2022 pada Rabu 30 Maret 2022. Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Selamat Ma'arif menanggapi kebijakan terbaru Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang memperbolehkan keturunan PKI untuk daftar dan menjadi anggota TNI. Selamat Ma'arif mewakili PA 212 secara tegas menolak kebijakan tersebut. Dirinya bahkan mengingatkan kalau paham komunis itu masih ada dan bisa saja bangkit. Menolak kebijakan itu, semoga rakyat semakin sadar kalau PKI atau komunis itu ada dan bangkit bahkan sangat kuat. Diduga sudah ada di sekitar kekuasaan, kata Selamat Ma'arif saat dimintai tanggapannya pada Kamis 31 Maret 2022. Selamat Ma'arif lantas mempertanyakan sebab kenapa Panglima TNI membuat kebijakan tersebut, padahal menurutnya TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 belum dicabut. Tidak hanya itu, dirinya juga mengkhawatirkan adanya kebangkitan komunis, meski pada masa saat ini sudah dilarang dan hanya tersisa kalangan keturunan anggota PKI. Kalau kita melarang, pastikan kita punya dasar hukum. Apa Panglima lupa TAP MPRS 25 tahun 1966 tentang larangan PKI belum dicabut? Apa ada jaminan anak keturunan tidak berideologi komunis? Karena faktanya, banyak anak keturunan yang terlihat membangkitkan ideologi dan paham PKI, ucap dia. Atas hal itu, kata Selamat, dibandingkan untuk mengeluarkan kebijakan untuk memperbolehkan keturunan PKI menjadi anggota TNI, dirinya meminta kepada Panglima untuk fokus pada pemberantasan tindak teroris kelompok kriminal bersenjata di Papua. Saran saya kepada Panglima TNI sekarang fokus saja kerahkan kekuatan TNI untuk tindak teroris KKB di Papua, tugas dia. Pernyataan Selamat Ma'arif tersebut terbantahkan oleh mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI, Laksamana Muda Purnawirawan Sulaiman Ponto, yang menilai keturunan Partai Komunis Indonesia tidak akan pernah diterima sebagai prajurit TNI. Sulaiman mengatakan kebijakan yang diambil Panglima TNI itu hanya sebatas memperbolehkan keturunan PKI ikut tes TNI, tapi tidak akan pernah lolos.
Itu bukan barang baru, Pak. Mulai saya tes tahun 73, tidak ada larangan untuk anak keturunan PKI untuk ikut mendaftar masuk TNI. Tidak ada. Siapa saja boleh mendaftar ikut TNI. Jadi tidak ada pembatasan tentang itu. Kan Panglima menyarankan bahwa anak keturunan PKI boleh mendaftar ikut tes masuk anggota TNI. Kalau hanya ikut tes ya boleh-boleh saja, tapi saya jamin tidak akan pernah bisa lolos, kata Sulaiman saat dihubungi Suara.com pada Kamis 31 Maret 2022. Menurutnya, seorang yang dekat dengan orang PKI maka akan terpengaruh paham PKI, dan TNI mempunyai instrumen pengukuran hal tersebut pada saat tes masuk prajurit. Dia merujuk kepada paham. Ingat, yang dilarang itu adalah paham. Maka paham itu, maka turunannya adalah keterpengaruhan terhadap paham. Nah, itu bisa kelihatan. Kan itu nanti ada tes mental ideologi. Nah, dari alat tes itu kita bisa lihat, itu akan kelihatan. Pasti kelihatan. Karena sebagai keturunan PKI pasti ada keterpengaruhan. Nah, siapa saja yang terindikasi terpengaruh pasti akan gagal. TNI punya alat ukur untuk menilai keterpengaruhan terhadap ajaran komunis, ucapnya. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa sebelumnya membuat gebrakan yang mengejutkan melalui kebijakannya mengenai persyaratan seleksi penerimaan prajurit perwira karir, bintara karir, dan tamtama karir pada periode 2022. Salah satu terobosan yang mengundang perhatian publik terkait dicabutnya larangan keturunan Partai Komunis Indonesia atau PKI dalam keikutsertaannya seleksi prajurit TNI. Oke, nomor 4, yang mau dinilai apa? Kalau dia ada keturunan dari apa? Pelaku kejadian tahun 65-66. Ya, itu berarti gagal. Apa? Dasar hukumnya apa? Izin TAP MPRS nomor 25. Oke, sebutkan. Apa yang dilarang oleh TAP MPRS? 1. Komunisme, ajaran komunisme, organisasi komunis maupun organisasi underbow dari komunis tahun 65. Yakin ini? Yakin. Cari, buka internet sekarang. Yang lain saya kasih tahu ini, TAP MPRS nomor 25 tahun 66. 1. Menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang, tidak ada kata-kata underbow segala macam. Menyatakan komunis, leninisme, marxisme sebagai ajaran terlarang, itu isinya, kata Andika saat memimpin rapat panitia seleksi, dikutip dari channel YouTube Jenderal TNI Andika Perkasa, Kamis 31 Maret 2022. TAP MPRS nomor 2566. 1. Menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang. Tidak ada kata-kata underbow segala macam. Yang dilarang itu PKI. Kedua adalah ajaran komunisme, marxisme, leninisme. Itu yang tertulis. Keturunan ini melanggar TAP MPR apa? Dasar hukum apa yang dilanggar sama dia? Tidak ada. Jadi jangan kita mengada-ada. Saya orang yang patuh peraturan perundangan. Ingat ini. Ia beralasan bahwa tidak ada landasan hukum dalam kebijakan melarang keturunan anggota ataupun simpatisan PKI mengikuti seleksi penerimaan prajurit TNI. Andika mengingatkan supaya panitia seleksi tidak keliru dalam memakai TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang pembubaran dan pernyataan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh Indonesia dan larangan menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunis, marxisme, dan leninisme.